La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Idham Saud. Nun sewu Bapak Idham Saud. Oh, sewu nggih. Mungkin yang kakung yang nguti ya, bule budi ya, tentunya keluarga besar Bapak Idham Saud ya, yang juga saya hormati, Ustadz Eki Firdaus dan jajaran pengurus. Mungkin saya lebih akrabnya, mumpung siang hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah SWT sehingga kita semuanya bisa silaturahmi. Mungkin untuk lebih mempererat sebenarnya siapa pengurus panti asuhan yatim piatu Mustika Tama, saya perkenalkan ya Bapak Ibu ya. Yang tadi pembawa acaranya tadi adalah Bu Sri Meranti Karyawati Bu ya. Beliau semangat sekali. Sebagai pendiri itu seharusnya sudah di rumah saja kan gitu ya. Namun mengingat ini anak kecil sudah diamanahkan kepada semua pengurus, tentunya ya juga harus mendampingi selalu. Sehingga alhamdulillah pada akhirnya pada siang hari ini bisa ketemu kita semuanya. Beliau selain sebagai pendiri juga selaku ketua yayasannya. Kemudian ada Bu Nani Setianingrum mana tadi ya, itu sekretaris lembaga, sekretaris panti asuhannya kan gitu. Kemudian ada Bu Mukira tadi ya, itu karyawati yang sehari-hari juga selalu mendampingi anak-anak. Kemudian Ibu Diah Nastiti. Tuh Bu, itu sekretaris yayasannya ya. Jadi nanti kalau di perjalanan ketemu yang seperti itu ya kemungkinan Bu Diah Nastiti. Kemudian kalau saya sendiri Pak Iman Budi Sarjono, saya sejak berdiri oleh yayasan dalam ini oleh pembina diberi tugas atau pekerjaan, mudah-mudahan itu sebagai amanah itu untuk ngomong anak-anak yang disepuhkan di panti asuhannya ya. Nama saya Pak Iman Budi Sarjono dan saya pada siang hari ini mewakili jajaran yayasan maupun panti asuhan untuk bisa silaturahmi dengan bapak-bapak ibu-ibu, utamanya keluarga Bapak Idham Saud. Namun demikian, mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya pada akhirnya yang Bapak Idham Saud beberapa hari ketemu Bu Ati, sekarang diberikan kesehatan sehingga betul-betul bisa merealisasi untuk silaturahmi kembali ya Bapak. Tapi ada acara inti untuk akikoh putra yang berapa? Yang pertama ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ini namanya Ganek Solehah ya. Ganes. Oh, soleh ya. Aknar Nur Saud ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu, kami mewakili jajaran Panti Asuhan Mustika Tama mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga ya atas silaturahminya, berbaginya kasih sayang, berbaginya rezeki. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak Ibu, utamanya keluarga Bapak Idham Saud. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin sedikit apabila silaturahmi yang pertama Ibu
Ketua Yayasan belum menyampaikan tentang Mustika Tama. Mungkin saya menyampaikan sedikit Bapak tentang Panti Asuhan Mustika Tama. Jadi Bu Sri Meranti bersama 13 tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tirta Nirmala saat itu pada tahun 2010 memperhatikan masyarakat lingkungan Bapak. Di sana ada anak yatim, anak piatu, yatim piatu, terlantar, dan kaum duafa yang memang tentunya kita yang masih bisa untuk berpikir, memikirkan mereka-mereka bagaimana caranya untuk kita memberikan ya pelayanan kepada mereka-mereka. Untuk itulah maka sampai akhirnya membentuk suatu yayasan atau mendirikan suatu yayasan yang dinamakan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Persisnya tanggal 19 Juli 2010. Nah, setelah berdiri lalu menghadap notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya, kemudian disahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, pada akhirnya setelah turun dari surat izin dari Kementerian Hukum, 2 program yang misi visi untuk mendirikan panti itu adalah akhirnya bagaimana kita bisa mengasuh anak-anak yang ternyata baru lahir, di sekitarnya itu ada bayi yang bermasalah dan lain sebagainya. Yaitu pertama mendirikan panti dulu, kemudian lalu panti diberikan tugas untuk mengasuh anak-anak balita yang ada di dalam panti. Seperti itu. Kemudian tadi ada duafa dan saudara-saudara kita yang belum beruntung, lalu dilakukan program penyantunan ya, terhadap kaum duafa yang ada di luar panti. Yang sekarang jumlahnya 287 orang atau anak yang di luar panti yang kita santuni. Kemudian yang ada di dalam panti ini ada 35 ya Bu ya. Yang paling kecil, mana yang paling kecil? Anak kita 2 bulan. Kemudian kakaknya ini 11 bulan itu Alana ya. Alana sudah 11 bulan. Kemudian yang paling besar seusia panti Bapak Ibu yaitu 12 tahun. Yang sekarang sudah sekolah di SD kelas 6. Nah, insya Allah nanti ujian tahun ini ada 4 yang masuk SMP seperti itu. Kemudian semuanya itu ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun alhamdulillah ada Ustadz Eki Firdaus ya. Saat kami membutuhkan bagaimana memfasilitasi kebutuhan anak-anak selain permakanan ya, dan masalah kesehatannya tentunya papan. Nah, ini papan ini Bapak Eki Firdaus beserta para donaturnya sangat besar dalam membantu Panti Asuhan Mustika Tama ini. Yang terakhir adalah yang terwujud bangunan yang sebelah selatan ini. Ini sebagai asrama anak-anak kami yang putra. Jadi alhamdulillah awal pandemi yang masuk Indonesia sudah agak terasa itu bulan April ya. Nah, ini kita awali ya. Saat itu saya khawatir ya. Tapi pada akhirnya Ustadz Firdaus sudah Pak Paiman jalan saja gitu. Alhamdulillah ini kita bangun selesai dalam 1 tahun, bulan Juni 2010 selesai. Kemudian Agustus anak-anak kita para pengasuh dan termasuk saya positif Pak saat itu. Nah, ini dipakai untuk shelter dulu. Sempat itu, alhamdulillah. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap Panti Mustika Tama. Untuk itu maka kami selalu berterima kasih, bersyukur pada Allah SWT, dan terima kasih kepada semua donatur dan khususnya Ustadz Eki Firdaus, sehingga program-program Panti Asuhan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan termasuk pada hari ini saya sangat-sangat terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah
dan mudah-mudahan berkesinambungan seperti itu. Namun demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menyediakan tempat yang layak gitu ya, sebagaimana ya mestinya. Tadi sempat kami siapkan di Serambi Musola atas Pak ya, tapi ada yang sepuh gitu sehingga tadi sudahlah di kursi susuan saja gitu. Iya gitu. Untuk itu saya mohon untuk dimaafkan, dan kepada keluarga Bapak Idam Saud juga tentunya semua keluarga besarnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilimpahkan rezeki yang membawa barokah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan nanti saya mohon untuk Ustadz Eki mungkin memberikan pencerahan, dan tadi ada permohonan doa untuk keluarga Bapak Moko tadi silaturahmi, mohon doa juga pada ada putranya yang sudah 7 tahun berkeluarga tidak 7 tahun, yang 7 tahun yang kemarin, yang ini menikah tahun 2019 itu sampai sekarang belum mempunyai dikaruniai anak. Saya kira itu Bapak Ibu, khususnya Bapak Idam Saud. Mudah-mudahan silaturahmi ini berlanjut Bapak, dan mohon doa restunya anak-anak kami juga mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, dan kami yang diberi amanah tetap untuk semangat bersama-sama dengan pengasuhnya itu ada 12 ibu itu, kita sip 3 itu ya. Kemudian yang mencuci sendiri, kemudian yang masakkan sendiri. Jadi 12 itu harus full mendampingi anak-anak kami. Ada kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.